September, panen sudah usai, persediaan makanan sudah diamankan, dan rasanya kita bisa bernapas lega. Anda memandangi lahan kebun yang kini kosong dan merasakan kebanggaan yang pantas. Namun, tahukah Anda bahwa justru di saat-saat tenang seperti inilah, sebagian besar pekebun melakukan satu kesalahan fatal? Kesalahan yang diam-diam dan tak disadari, ini bisa merenggut hampir seluruh hasil panen mereka di tahun berikutnya. Hari ini kita akan mengupas tuntas masalah ini, dan saya akan menunjukkan bagaimana mengubah kebun Anda di bulan September dari zona risiko menjadi jaminan kelimpahan di masa depan. Banyak dari kita memandang musim gugur sebagai akhir dari musim berkebun. Daun-daun menguning, hari-hari semakin pendek, alam pun seolah tertidur. Dan kita pun mengikuti jejaknya, menunda semua pekerjaan berkebun hingga musim semi. Pendekatan ini sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Tanah perlu istirahat, kata nenek-nenek kita. Namun, agronomi modern memandang hal ini jauh berbeda. Lahan yang kosong dan terbuka selama musim dingin, itu bukanlah istirahat. Itu adalah luka terbuka yang rentan terhadap segala penyakit dan masalah. Dan kesalahpahaman inilah yang menjadi akar dari kesalahan terbesar kita di bulan September. Dan inilah dia, bagian pertama dan paling umum dari kesalahan fatal yang sering kita perbuat, yaitu saat kita terlena dengan ilusi manis bahwa semua sudah beres. Coba bayangkan skenario ini. Anda baru saja selesai mencabut wortel terakhir atau mengangkat seember besar bit segar pilihan dari kebun. Rasa pegal di punggung tak seberapa dibandingkan dengan perasaan lega dan bangga yang membuncah di dada. Gudang sudah penuh, rak-rak dapur melengkung memikul beban deretan stoples berisi hasil panen. Misi tahun ini tuntas. Rasanya, kita bisa dengan lega menutup musim tanam, memasang gembok di gerbang, dan melupakan kebun sampai musim semi tiba kembali. Pasti Anda pernah merasakan ini, kan? Namun, justru di saat kita merasa santai dan lega inilah, akar permasalahannya mulai muncul. Ketika kita melihat lahan yang sudah kosong, bersih dan rapi, kita langsung berpikir, biarkan saja tanah ini beristirahat. Bagi kita, bedengan yang kosong dan bersih adalah simbol kerapian dan pekerjaan yang sudah tuntas. Namun, di mata alam, tanah yang kosong, tak terlindungi oleh apapun, bukanlah waktu istirahat. Sebaliknya, itu adalah pemicu stres yang sangat besar. Bayangkan saja, ini seperti meninggalkan rumah dengan jendela dan pintu terbuka lebar sepanjang musim dingin. Kita pergi, namun di lahan yang kita tinggalkan, kehidupan lain yang tak terlihat mata mulai merayap. Dan percayalah, kehidupan semacam ini sama sekali tidak akan Anda sukai. Begitu gerbang Anda tertutup, di lahan kebun yang tak terlindungi itu, dimulailah pertarungan sengit demi kelangsungan hidup. Musuh pertama yang menyerang adalah erosi. Musuh tak terlihat, namun sangat licik. Awalnya, angin datang. Angin musim gugur yang dingin dan berembus kencang bebas berembus di seluruh lahan Anda. Angin dengan mudah mengangkat partikel tanah yang paling halus, paling ringan, dan yang terpenting paling subur. Ini bukan sekadar debu biasa. Ini adalah humus berharga yang selama bertahun-tahun Anda ciptakan dengan susah payah melalui penambahan kompos dan pupuk. Angin dengan mudah menerbangkannya, membawa kesuburan tanah Anda ke lahan tetangga atau ke selokan terdekat. Setelah itu, giliran hujan musim gugur yang datang. Ini bukanlah guyuran air musim panas yang lembut lagi. Tetesan air hujan yang deras dan dingin menghantam tanah yang telanjang, merusak strukturnya. Air tidak lagi meresap sebaik dulu. Air mulai mengalir, membentuk aliran-aliran kecil yang menyapu bersih semua yang dilewatinya. Seluruh lapisan tanah paling atas yang paling kaya nutrisi benar-benar luruh dari bedengan Anda. Bayangkan seperti seseorang yang dengan hati-hati mengambil semua krim dari kue dan hanya menyisakan bagian dasarnya yang kering untuk Anda. Nah, itulah persis yang dilakukan erosi terhadap tanah Anda. Namun, tanah yang terkikis itu baru puncak gunung es.
Hal yang paling mengkhawatirkan justru terjadi di dalam tanah itu sendiri. Bersamaan dengan air dan partikel tanah, unsur hara paling berharga pun ikut tercuci dan hanyut, yakni nitrogen, fosfor, dan kalium yang sangat krusial bagi hasil panen Anda di masa mendatang. Coba bayangkan, sepanjang musim panas, Anda merawat lahan, memupuk tanaman, memberikan kompos, abu, atau pupuk mineral. Anda membangun sebuah bank nutrisi di dalam tanah untuk musim tanam berikutnya. Namun kini, hujan musim gugur begitu saja membilas habis semua harta karun ini, membawanya jauh ke lapisan tanah yang dalam, tempat akar sebagian besar tanaman tidak akan bisa menjangkaunya. Ini ibarat menyeduh teh. Seduhan pertama menghasilkan minuman yang paling kaya rasa dan bermanfaat. Namun setelah itu, yang tersisa hanyalah air yang hambar dan pucat. Begitulah hujan menyeduh tanah Anda. Dan saat musim semi tiba, kekayaan yang dulu ada tak bersisa sedikit pun. Jerih payah dan investasi Anda sepanjang musim panas benar-benar larut di genangan air musim gugur, menyisakan tanah dalam keadaan lapar dan kehabisan nutrisi. Dan alam ini, seperti yang kita semua tahu, tidak pernah membiarkan ada lahan kosong begitu saja. Begitu tanaman budidaya Anda selesai dipanen, langsung saja muncul pemain baru yang tak diundang. Mereka adalah gulma. Biji-biji mereka telah menumpuk di dalam tanah selama bertahun-tahun. Mereka tertidur sepanjang musim panas, bersembunyi di balik bayangan tanaman tomat dan mentimun Anda, dengan sabar menunggu saatnya tiba. Dan inilah waktunya, lahan yang kini kosong, lembab dan masih hangat di musim gugur ini. Bagi mereka, ibarat hotel bintang 5 dengan layanan serba lengkap. Gulma-gulma paling gigih dan agresif, kini sedang gencar-gencarnya menumbuhkan akar. Mereka tidak hanya sekadar berkecambah. Mereka berhasil mengakar kuat, tumbuh subur, dan mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin. Dan saat musim semi tiba, ketika Anda kembali ke lahan dengan kantong-kantong benih, yang akan menyambut Anda bukanlah bedengan yang bersih, melainkan hamparan karpet hijau tebal dari para penjajah ini. Anda pun harus menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk merebut kembali setiap jengkal tanah dari mereka. Padahal seharusnya Anda sudah bisa langsung menanam. Namun, gulma bukanlah satu-satunya masalah. Bedengan Anda yang kosong dan terbuka tanpa penutup justru menjadi tempat berlindung musim dingin yang ideal bagi seluruh pasukan hama. Kumbang Colorado, ulat kawat, orong-orong, bekicot, berbagai jenis larva dan ulat, semuanya mencari tempat paling nyaman untuk menghabiskan musim dingin. Dan tahukah Anda, tanpa disadari, Anda justru menyediakan penginapan sempurna bagi mereka. Mereka dengan nyaman membenamkan diri di lapisan tanah atas yang gembur, tempat mereka aman dari embun beku maupun ancaman burung. Di sana, mereka membangun koloni, bertelur, dan tidur nyenyak sepanjang musim dingin. Saat musim semi tiba, begitu tanah menghangat, mereka akan terbangun dalam keadaan lapar dan penuh energi. Dan tahu apa sarapan pertama mereka? Tunas-tunas muda Anda yang lembut. Alih-alih membiarkan hama mati kedinginan atau menjadi mangsa burung dengan membiarkan tanah terbuka begitu saja, Anda justru membangun resor musim dingin yang nyaman dan aman bagi mereka. Dengan tangan Anda sendiri, Anda sedang menyiapkan landasan untuk serangan besar-besaran hama terhadap panen Anda di masa depan. Begitu pula dengan penyakit, spora jamur, bakteri, penyebab busuk daun, embun tepung, dan berbagai jenis busuk lainnya. Semuanya tetap bertahan pada sisa-sisa tanaman. Bahkan jika Anda sudah membersihkan semua bagian tanaman yang besar dengan teliti, partikel mikroskopis dari daun dan batang yang terinfeksi tetap saja ada di permukaan. Hujan musim gugur dan angin kemudian menyebarkan bibit penyakit ini ke seluruh area kebun Anda, dan tanah yang gundul, tidak terlindungi,
menjadi lingkungan yang ideal bagi mereka untuk bertahan hidup di musim dingin dan berkembang biak. Spora-spora tersebut dapat bertahan dengan baik di lapisan tanah bagian atas, dengan sabar menunggu kondisi yang menguntungkan. Di musim semi, dengan datangnya kehangatan dan kelembapan pertama, mereka akan aktif kembali dan dengan kekuatan baru menyerang tanaman muda yang belum kuat. Dengan membiarkan tanah gundul, Anda pada dasarnya menciptakan inkubator bagi penyakit. Anda mengawetkan infeksi tersebut hingga musim semi, memastikan bahwa musim tanam Anda berikutnya akan rusak. Alih-alih menyehatkan tanah, Anda justru mengubahnya menjadi bom waktu yang sesungguhnya. Di sini, banyak dari Anda mungkin akan keberatan, berkata, "Tunggu dulu, saya kan sudah melakukan semuanya dengan benar. Saya membersihkan semua sisa tanaman hingga tak bersisa, membawanya keluar dari kebun dan mencangkul bedengan. Kebun saya rapi jali." Namun, disinilah letak kesalahpahaman mendalam lainnya. Pembersihan sisa-sisa tanaman secara menyeluruh tentu saja merupakan langkah yang penting dan diperlukan. Anda memang menghilangkan sebagian besar hama dan penyakit. Namun, itu saja sama sekali tidak memadai. Ini hanyalah prosedur kosmetik, sebatas menjaga kebersihan. Ibarat menyikat gigi, tapi terus-menerus mengonsumsi gula. Anda menghilangkan masalah yang terlihat di permukaan, tapi tidak menyelesaikan akar masalahnya. Tanah yang gundul, meskipun sudah bersih sempurna dan dicangkul, tetap rentan terhadap erosi, pencucian unsur hara, pertumbuhan gulma, serta hama-hama yang sudah lebih dulu bersembunyi di dalam tanah. Ketertiban sempurna Anda itu sayangnya hanyalah ilusi kendali. Faktanya, bedengan steril seperti itu adalah luka terbuka yang akan sakit sepanjang musim dingin. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana memutus lingkaran setan kesalahan di musim gugur ini? Jawabannya ternyata sangat sederhana dan cerdas. Aturan pertama dan terpenting di bulan September adalah, jangan pernah, dalam keadaan apapun, membiarkan tanah terbuka tanpa penutup. Tanah perlu dipakaikan baju untuk musim dingin, dan pakaian terbaik, paling bermanfaat dan terindah untuknya adalah siderat, atau yang juga dikenal sebagai pupuk hijau. Ini adalah tanaman yang kita tanam bukan untuk dipanen hasilnya, melainkan demi kesehatan dan kesuburan tanah itu sendiri. Mustard, oat, rye, facelia, vetch, pilihannya sangat beragam. Dengan sistem perakarannya, mereka menggemburkan tanah lebih baik dari sekop manapun, membuat strukturnya menjadi ringan dan mampu menahan air. Masa hijaunya berfungsi seperti selimut hidup, melindungi tanah dari terpaan angin dan hujan, sekaligus menghentikan erosi sepenuhnya. Mereka juga tidak memberikan kesempatan sedikit pun bagi gulma untuk tumbuh. Dan ketika musim dingin tiba, mereka akan mati dan berubah menjadi pupuk organik yang sangat baik, mengembalikan semua nutrisi yang telah mereka kumpulkan selama musim gugur ke dalam tanah. Ini adalah cara paling sederhana dan efektif untuk sekaligus memberi makan, melindungi, dan menyehatkan tanah Anda. Disinilah kita sering bertemu dengan salah satu mitos berkebun yang paling sulit dihilangkan. Mitos itu berbunyi, di bulan September sudah terlalu terlambat untuk menanam apapun. Tidak ada yang akan sempat tumbuh. Banyak orang melihat kalender, menyadari datangnya cuaca dingin, dan langsung putus asa. Padahal anggapan ini sama sekali tidak benar. September, terutama paruh pertamanya, adalah waktu yang ideal untuk menanam pupuk hijau tahan dingin. Tanaman seperti monster putih, haver, gandum hitam, atau facelia tidak takut pada embun beku ringan. Mereka tumbuh sangat cepat dan sempat mengembangkan biomasa hijau yang cukup banyak sebelum datangnya embun beku yang stabil. Mereka tidak perlu berbunga atau menghasilkan biji. Tugas utama mereka adalah membentuk karpet hijau yang akan melindungi tanah. Bahkan jika mereka hanya tumbuh setinggi 10-15 cm, itu sudah memberikan manfaat yang sangat besar. Mereka akan menjalankan fungsi utamanya, menutupi tanah, menggemburkannya dengan akar-akar mereka, dan menjadi sumber makanan bagi mikroorganisme tanah.
Jadi, buang semua keraguan Anda. Menanam pupuk hijau di bulan September itu bukan terlambat. Justru ini adalah waktu yang paling tepat. Kesalahan fatal berikutnya berkaitan dengan penggunaan pupuk organik. Musim gugur sering menjadi momen yang tepat untuk pemupukan. Sayangnya, banyak pekebun yang masih terbiasa menggunakan kotoran hewan segar yang belum terurai sempurna. Logikanya mungkin terdengar masuk akal. Konon, kotoran ini akan terurai selama musim dingin, dan pada musim semi, tanaman sudah bisa langsung menyerap nutrisinya. Namun, kenyataannya, Anda justru merugikan kebun Anda sendiri. Pertama, saat kotoran segar mulai terurai, ia melepaskan banyak panas dan gas amonia. Jika proses ini belum selesai sepenuhnya, panas dan amonia tersebut dapat secara harfiah membakar akar-akar tanaman yang akan tumbuh. Kedua, kotoran hewan segar adalah hidangan lezat bagi berbagai hama. Sebut saja orong-orong atau larva kumbang tanah yang rakus. Bukannya memupuk, Anda malah sengaja mengundang dan memberi makan para hama tersebut. Ketiga, pupuk segar ini mengandung sangat banyak biji-biji gulma yang belum hancur atau tercerna. Dengan begitu, Anda sama saja menaburkan benih rumput liar dan gulma di bedengan Anda sendiri yang akan tumbuh subur selama bertahun-tahun ke depan. Ingatlah aturan sederhana ini. Di musim gugur, gunakanlah hanya pupuk kandang yang sudah matang sempurna atau kompos yang sudah jadi. Kisah yang mirip juga terjadi pada abu kayu. Abu kayu merupakan pupuk kalium dan fosfor yang sangat baik, sekaligus sumber beragam mikronutrien yang penting bagi tanaman. Oleh karena itu, banyak pekebun dengan semangat menaburkan abu ini di seluruh area kebun mereka. Percaya bahwa semakin banyak, semakin baik. Namun, untuk abu kayu, prinsip ini tidak berlaku. Penting untuk diingat bahwa abu kayu adalah zat basa kuat. Jika Anda mengaplikasikannya secara berlebihan dan tanpa perhitungan, Anda bisa secara drastis mengubah tingkat keasaman atau pH tanah Anda. Sebagian besar tanaman kebun menyukai tanah yang netral atau sedikit asam. Jika tanah menjadi terlalu basah, tanaman akan kesulitan menyerap beberapa unsur hara penting, meskipun unsur-unsur tersebut sebenarnya tersedia di dalam tanah. Akibatnya, mereka akan mengalami klorosis, tumbuh kerdil, dan mudah terserang penyakit. Memperbaiki kesalahan semacam ini akan sangat sulit dan memakan waktu lama. Oleh karena itu, gunakan abu kayu secukupnya, tidak lebih dari 1 gelas per meter persegi, dan hanya di area yang Anda yakini bahwa tanahnya memang asam. Ngomong-ngomong soal keseimbangan, musim gugur adalah waktu yang sangat tepat untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh pada tanah kebun Anda. Di musim semi, kita selalu sibuk dan terburu-buru. Harus menabur benih, menanam bibit, dan rasanya waktu tidak pernah cukup. Tapi di musim gugur, setelah panen, Anda bisa dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa mengambil sampel tanah dari petak-petak yang berbeda dan memeriksa tingkat keasamannya atau pH. Untuk ini, ada kit uji pH sederhana dan terjangkau yang menggunakan kertas lakmus. Tersedia di toko pertanian atau pusat kebun manapun. Mengapa ini penting? Dengan mengetahui pH tanah Anda secara akurat, Anda bisa memahami apakah perlu menetralkan keasamannya. Jika tanah Anda asam, maka musim gugur adalah waktu terbaik untuk mengaplikasikan tepung dolomit, kapur pertanian, atau abu kayu. Selama musim dingin, zat-zat ini akan menyebar secara merata dan secara bertahap menetralkan keasaman tanah. Saat musim semi tiba, tanah Anda sudah siap, seimbang, dan siap ditanami berbagai jenis tanaman. Tindakan sederhana ini akan menghemat banyak tenaga dan uang Anda untuk pupuk di musim tanam berikutnya. Mari kita bahas salah satu perdebatan paling sengit di kalangan pekebun yang tak pernah usai selama puluhan tahun. Haruskah kita menggemburkan tanah di musim gugur atau tidak? Para pendukung metode penggemburan dalam tradisional yang membalik lapisan tanah berargumen bahwa cara ini efektif membasmi gulma dan juga hama. Di sisi lain, para penentang, penganut pertanian alami,
menyebutnya sebagai tindakan barbar yang justru membunuh kesuburan tanah. Kebenaran seperti biasa ada di tengah-tengah. Penggemburan terlalu dalam memang mengganggu struktur tanah, menghancurkan saluran-saluran alami yang dibentuk oleh akar tanaman dan cacing tanah. Metode ini mengangkat lapisan tanah yang tidak subur ke permukaan, sementara lapisan tanah yang kaya nutrisi justru terkubur ke bawah. Dan yang terpenting, metode ini membunuh jutaan mikroorganisme tanah yang bermanfaat, padahal mereka adalah para pembantu utama kita dalam menjaga kesuburan tanah. Pendekatan modern adalah menggemburkan tanah secara dangkal, hanya sekitar 5-7 cm, menggunakan kultivator atau alat pengolah tanah ringan lainnya. Ini cukup untuk memutus akar gulma dan meningkatkan pertukaran udara, namun tetap menjaga struktur tanah tetap hidup dan sehat. Dan jika Anda sudah menanam pupuk hijau, tanaman penutup tanah, maka penggemburan bahkan tidak diperlukan sama sekali. Akar-akar mereka akan melakukan semua pekerjaan itu untuk Anda. Apa yang harus Anda lakukan jika September sudah terasa dingin dan sering hujan, sehingga Anda menyadari bahwa sudah terlalu terlambat untuk menabur tanaman penutup tanah? Apakah ini berarti semuanya sudah musnah dan bedengan harus dibiarkan begitu saja? Tentu saja tidak. Ada alternatif luar biasa yang bisa Anda terapkan, yaitu teknik mulsa. Intinya, tugas Anda tetap sama, menutupi permukaan tanah. Namun, alih-alih menggunakan selimut hijau hidup, kali ini Anda akan memanfaatkan bahan organik. Untuk ini, sangat cocok digunakan jerami, rumput kering, potongan rumput halaman, daun-daun gugur dari pohon yang sehat, cacahan ranting, atau kompos yang sudah matang sempurna. Anda hanya perlu menyebarkan mulsa secara merata di permukaan bedengan dengan lapisan tebal, setebal minimal 10-15 cm. Lapisan ini bagaikan mantel pelindung, akan menjaga tanah dari pembekuan, erosi, dan sekaligus menekan pertumbuhan gulma. Selama musim dingin dan menjelang musim semi, lapisan mulsa yang paling bawah akan mulai terurai, memperkaya tanah dengan nutrisi esensial, dan menjadi santapan lezat bagi cacing tanah. Ini adalah cara yang sederhana, namun luar biasa efektif untuk menjaga sekaligus meningkatkan kesuburan tanah tanpa banyak upaya. Meski terlihat sederhana, bahkan dalam urusan mulsa pun ada hal krusial yang perlu diperhatikan, sebuah kesalahan fatal yang sering terlewat. Asal mulsa sangatlah penting. Ingat baik-baik, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah gunakan sisa tanaman yang sakit untuk menutup bedengan Anda. Contohnya, batang dan daun tomat atau kentang yang sudah terserang penyakit busuk daun, Phytophthora. Hindari juga daun-daun dari pohon yang menderita penyakit kudis, scab atau embun tepung, powdery mildew. Dengan bahan seperti itu, Anda bukannya melindungi, melainkan justru menyebarkan penyakit dan menginfeksi tanah. Ini ibarat Anda menyelimuti bedengan dengan selimut yang penuh spora jamur dan bibit hama penyakit. Anda justru menyediakan kondisi ideal bagi mereka untuk berhibernasi di musim dingin, memastikan mereka akan menyerang tanaman baru Anda tanpa ampun di musim semi. Maka dari itu, pilih mulsa dengan kehati-hatian yang sama seperti Anda memilih benih. Pastikan hanya menggunakan bahan organik yang sehat dan bersih. Lebih baik biarkan bedengan Anda tanpa mulsa sama sekali, daripada menggunakan mulsa yang justru akan menjadi sumber masalah besar di kemudian hari. Mari kita bicara tentang para penolong utama Anda yang seringkali tak kasat mata. Mereka adalah miliaran mikroorganisme dan tentu saja cacing tanah yang hidup di dalam tanah Anda. Merekalah yang menjadikan tanah hidup dan subur. Mereka menguraikan bahan organik, mengubahnya menjadi nutrisi yang mudah diserap oleh tanaman. Mereka juga menciptakan struktur tanah yang gembur dan berongga, sehingga mampu menahan kelembaban dengan baik dan memungkinkan sirkulasi udara. Ini adalah sebuah pabrik bawah tanah yang tak henti memproduksi kesuburan. Sekarang coba bayangkan, jika Anda membiarkan tanah terbuka begitu saja selama musim dingin.
Anda sama saja menghilangkan rumah dan makanan bagi seluruh pasukan pekerja ini. Tanpa penutup tanaman atau mulsa, lapisan atas tanah akan membeku, mengering, dan sebagian besar mikroorganisme bermanfaat pun akan mati. Cacing tanah akan bergerak jauh ke dalam tanah atau bahkan ikut mati. Menjelang musim semi, tanah Anda tidak hanya menjadi miskin, tetapi juga mati dan tak bernyawa. Dan untuk memulihkan ekosistem yang rapuh ini, dibutuhkan waktu bertahun-tahun. Dengan melindungi tanah di musim gugur, Anda sejatinya merawat para pembantu kecil Anda ini. Ada satu aspek lagi dalam perawatan kebun di musim gugur yang sering terlewatkan, padahal sangat penting, penyiraman. Anda mungkin bertanya, untuk apa menyiram bedengan yang sudah kosong di musim gugur? Bukankah semua hasil panen sudah kita kumpulkan? Namun, jika musim gugur berlangsung kering dan hangat, tanpa curah hujan yang cukup, tanah akan mulai mengering. Tanah yang kering ibarat tanah yang mati. Semua proses mikrobiologis di dalamnya akan terhenti. Bakteri-bakteri baik yang sangat penting itu, yang baru saja kita bahas, bisa mati. Jika Anda menanam pupuk hijau, mereka membutuhkan air untuk tumbuh. Jika Anda sudah menambahkan bahan organik, kelembaban juga diperlukan agar proses penguraiannya bisa berjalan. Jadi, jika hujan tak kunjung turun selama lebih dari 1 atau 2 minggu, dan cuaca terasa sangat kering, luangkan waktu sebentar untuk menyiram bedengan Anda sampai benar-benar basah. Ini bukan sekadar menyiram tanaman, melainkan menyiram untuk menjaga kehidupan tanah itu sendiri. Dengan ini, Anda menjaga mikroflora tanah dan mempercepat penguraian bahan organik menjadi humus yang sangat berharga. Ini memang terlihat seperti detail kecil, tapi dampaknya luar biasa besar bagi kesehatan kebun Anda. September, saat bedengan sudah kosong dan seluruh kebun Anda terlihat jelas, adalah waktu terbaik untuk perencanaan strategis. Saya berbicara tentang rotasi tanaman. Banyak pekebun menanam tanaman yang sama di lokasi yang sama, tahun demi tahun. Tomat di rumah kaca, kubis di bedengan besar itu, wortel di sini. Ini memang praktis dan sudah terbiasa, tapi ini adalah jalan pintas menuju penipisan nutrisi tanah dan penumpukan hama serta penyakit. Setiap tanaman menyerap nutrisi tertentu dari tanah dan meninggalkan hama serta bibit penyakit spesifik di belakangnya. Oleh karena itu, saat musim gugur, selagi ingatan masih segar, ambillah selembar kertas dan gambarlah denah kebun Anda. Tandai di mana dan tanaman apa yang Anda tanam tahun ini. Dan segera di denah yang sama tuliskan apa dan di mana Anda akan menanam di musim tanam berikutnya. Ingatlah aturan sederhana ini. Jangan menanam tanaman dari famili yang sama di lokasi yang sama kurang dari 3-4 tahun. Rencana sederhana ini yang dibuat di musim gugur akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah di masa depan. Hutan, ingatlah, kebun Anda tidak hanya berisi sayuran semusim. Tentu Anda juga memiliki tanaman tahunan yang membutuhkan perhatian khusus di akhir musim tanam. Misalnya stroberi, serta semak-semak, beri seperti kismis, gooseberry, dan raspberry. Meninggalkan mereka tanpa perawatan saat pergantian musim, berarti Anda berisiko kehilangan hasil panen tahun depan secara signifikan. Di akhir musim tanam, Anda perlu melakukan pemangkasan sanitasi. Buang semua cabang yang tua, sakit, dan patah dari semak-semak. Buang juga daun-daun tua pada tanaman stroberi. Setelah itu, beri mereka pupuk yang kaya fosfor dan kalium. Nutrisi ini sangat penting untuk pembentukan tunas bunga demi panen di masa depan dan juga membantu tanaman bertahan lebih baik melalui masa istirahat. Pupuk nitrogen sama sekali tidak boleh diberikan di akhir musim tanam karena akan memicu pertumbuhan tunas muda yang pada akhirnya tidak akan bertahan. Setelah pemupukan, lapisi area perakaran dengan mulsa tebal menggunakan kompos atau pupuk kandang. Perhatian dan perawatan seperti ini adalah investasi Anda untuk kesehatan dan produktivitas tanaman tahunan Anda di musim tanam berikutnya. Nah, sekarang mari kita bahas poin terpenting.
Kesalahan fatal yang sering kita bicarakan itu bukanlah tindakan tertentu, melainkan justru ketiadaan tindakan. Ini adalah anggapan bahwa setelah panen, pekerjaan sudah selesai. Padahal faktanya, justru di bulan September inilah pertempuran tak terlihat, namun paling krusial untuk panen tahun depan dimulai. Dengan membiarkan tanah telanjang, Anda tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Sebaliknya, Anda membiarkannya rentan diserang elemen alam, gulma, hama, dan penyakit. Dan saat musim semi tiba, alih-alih mendapatkan tanah yang sudah pulih dan berenergi penuh, Anda justru akan menemukan tanah yang tandus, terkontaminasi, dan tak bernyawa, yang mustahil memberikan hasil panen yang baik. Semua upaya Anda di musim semi, mulai dari membeli benih terbaik, menanam bibit, hingga memberikan pupuk, akan terbuang sia-sia, karena fondasi utamanya sudah rusak sejak musim gugur. Jadi, mari kita simpulkan. Rahasia utama untuk panen yang melimpah di masa depan tidak terletak pada musim semi, melainkan justru di bulan September. Tugas utama Anda adalah melindungi dan menutrisi tanah. Gunakan tanaman penutup tanah, green manure, mulsa, tambahkan kompos matang, dan rencanakan penanaman Anda dengan baik. Anggaplah perawatan kebun di musim gugur ini bukan sebagai tugas yang membosankan, melainkan sebagai investasi paling penting untuk kelimpahan panen Anda di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jika ya, jangan lupa berikan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan tips-tips menarik lainnya. Nah, sekarang giliran pertanyaan untuk Anda. Kesalahan terbesar apa yang pernah Anda lakukan saat merawat kebun di musim gugur? Atau mungkin Anda punya trik atau rahasia jitu sendiri untuk menyiapkan lahan sebelum musim dingin tiba? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita saling bertukar pengetahuan.